Oke, baik. Sambil menunggu yang lain, masih 22 berarti ya. Kurang 12 anak yang belum masuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang soal-soal latihan PIB yang sudah saya kirimkan. Sudah dapat semua? Sudah dikirim di grup? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Untuk EHB kalian tahun ini ada sedikit perubahan, di mana kalau tahun-tahun sebelumnya itu fisika, kimia, biologi sendiri-sendiri. Cuman sekarang kayaknya digabung, jadi fisika, kimia, biologinya digabung. Dan kita tidak tahu pembagian materinya. Jadi yang sekolah sudah dapat kisi-kisi materi, cuman kisi-kisi materi itu sebenarnya dipersiapkan untuk ujian sendiri-sendiri. Nah, ketika ujiannya digabung, fisika, kimia, biologi digabung, kita nggak tahu yang mau dikeluarkan yang mana, tapi kita tetap berpegang kepada kisi-kisi yang sudah diberikan sebelumnya. Jadi, soal latihan yang sudah saya kirimkan itu mencakup beberapa kisi-kisi, cuman kalau bisa dipelajari semuanya, karena kita nggak tahu nanti yang keluar yang mana. Nah, di soalnya saya kirim ada sekitar 36 soal. Nah, yang kita bahas hari ini mungkin nggak selesai sampai segitu. Sisanya nanti coba dikerjakan sendiri. Kalau ada pertanyaan atau ada kesulitan, silakan ditanyakan ke saya. Nah, kalau ada waktu atau masih nutut, nanti coba saya bikinkan pembahasannya. Tapi kalau nggak nutut, ya coba kalian kerjakan sendiri aja ya. Oke, sebelum saya mulai, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Pak. Ada ya. Oke, kalau gitu kita mulai bahasanya. Oke, saya akan bahas mulai dari nomor 1, dari nomor awal. Nanti kalau setiap soal nanti silakan di screen cap pembahasannya. Kalau ada penjelasan yang sekira penting dan tidak saya tulis, nanti silakan ditulis sendiri di buku catatannya. Nanti dirapikan sendiri ya. Oke. Oke, kisi-kisi yang pertama itu mengenai hakikat ilmu fisika dan metode ilmiah. Nah, biasanya yang ditanyakan adalah mengenai rumusan masalah dan juga penjelasan suatu percobaan. Nah, kalau disuruh memberikan penjelasan suatu percobaan, maka lihat percobaannya tentang apa. Jadi, percobaan itu kan pasti menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain atau menentukan suatu nilai. Nah, nanti kalian cari kalau soalnya berupa penjelasan, kalian cari yang cocok dengan tujuannya. Nah, kemudian kadang kita disuruh mencari rumusan masalah. Rumusan masalah itu selalu berbentuk pertanyaan. Nah, untuk menentukan suatu rumusan masalah, yang pertama harus kalian lihat, harus menentukan kalimat tanya yang tepat. Nah, biasanya dengan kalimat tanya aja kita sudah tahu jawabannya sebelah mana. Nah, untuk menentukan kalimat tanya atau rumusan masalah, kita lihat dulu tujuan percobaan. Tujuan percobaan itu secara umum ada dua jenis tujuan percobaan. Yang pertama, tujuan percobaan yang menentukan besar atau nilai. Yang kedua, menentukan hubungan atau pengaruh. Jadi kadang dia pakai kata hubungan, kadang dia pakai kata pengaruh. Dua variabel atau dua besaran. Nah, kalau tujuan percobaannya adalah menentukan besar atau nilai, biasanya itu kalimatnya gini, menentukan nilai percepatan gravitasi, menentukan nilai tegangan tali, menentukan nilai konstanta pegas. Itu termasuk tujuan percobaan yang menentukan nilai. Kalau tujuan percobaannya adalah menentukan nilai, maka kalimat tanya yang dipakai adalah berapa. Ya. Jadi misal tujuan percobaannya adalah menentukan besar konstanta pegas, maka rumusan masalahnya ya berapa nilai konstanta pegas. Ya. Jadi kalimat tanyanya harus tepat, kemudian selanjutnya tinggal mengikuti. Kalau tujuan percobaannya membahas tentang konstanta pegas, maka rumusan masalahnya juga harus konstanta pegas.
Itu kalau menentukan besar atau nilai. Nah, kalau tujuan percobaannya adalah menentukan hubungan atau pengaruh dari dua besaran atau dua variabel, contohnya gini, tujuan percobaannya adalah menentukan hubungan atau menentukan pengaruh antara gaya dan percepatan, atau menentukan pengaruh antara konstanta pegas dan pertambahan panjang pegas. Nah, itu menentukan hubungan atau menentukan pengaruh dari suatu besaran terhadap besaran yang lain. Kalau tujuan percobaannya adalah menentukan pengaruh atau hubungan, maka kalimat tanya yang dipakai adalah bagaimana. Jadi, misal tujuan percobaannya adalah menentukan pengaruh konstanta pegas terhadap pertambahan pegas, pertambahan panjang pegas. Maka rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh konstanta pegas terhadap pertambahan panjang pegas. Jadi kalimat tanyanya harus tepat dulu, nanti belakangnya ngikuti. Nah, kalau yang nomor 1 ini kalau nggak salah kemarin ada di USP ya. Nomor 1 ini kira-kira jawabannya apa? A, B, C, D, E? C, Pak. C, Pak. Apa? C. D. Nah, sekarang kita cek dulu. Ini tujuan percobaannya termasuk menentukan besar atau menentukan hubungan? Ya, menentukan besar. Berarti dia pengen menentukan nilai. Kalau menentukan nilai, maka kalimat tanyanya apa? Berapa kan? Berapa? Nah, berarti jawabannya? C. Jawabannya yang C. Ya, jawabannya C. Jadi, kadang itu kita berasumsi dari tujuannya. Misal tujuannya adalah menentukan besar massa jenis besi. Nah, kadang-kadang kita mikirnya adalah bagaimana cara ngukurnya, padahal nggak seperti itu. Ya, rumusan masalah itu dilihat dari kalimat tanyanya aja, sama tujuannya. Kalau tujuannya menentukan besar, maka kalimat tanyanya adalah berapa. Kalau tujuannya adalah menentukan hubungan, maka kalimat tanyanya adalah bagaimana. Ya, jadi nomor 1 ini jawabannya C. Oke, ada pertanyaan terkait yang nomor 1 ini? Belum, Pak. Belum. Oke. Sebentar ya. Oke. Kalau nggak ada, sekarang kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor selanjutnya. Nah. Oke, sisi selanjutnya adalah kita disuruh menentukan satuan dan dimensi. Nah, dimensi itu adalah cara lain dalam menyatakan suatu besaran. Nah, ada 3 dimensi utama yang sering dipakai di soal, yaitu dimensi besaran massa, kemudian besaran panjang, kemudian besaran waktu. Nah, untuk membedakan suatu besaran itu termasuk besaran massa, panjang, atau waktu, lihat satuannya. Kalau massa, dia satuannya adalah kilogram. Kalau panjang, dia satuannya adalah meter. Jadi semua yang satuannya meter itu termasuk panjang. Walaupun kalimatnya di soal nanti adalah misal diameter atau panjang sisi. Nah, itu termasuk besaran panjang karena satuannya meter. Kemudian waktu itu satuannya adalah sekon. Nah, setelah kita mengidentifikasi satuannya, maka kita langsung simpulkan dimensinya. Massa itu dimensinya adalah M besar, panjang itu dimensinya adalah L, waktu itu dimensinya adalah T. Nah, misal ada soal seperti ini, ada 3 buah besaran, kita disuruh ngecek satuan sama dimensinya benar atau salah. Nah, untuk mengetahui dimensi dari suatu besaran, yang pertama kita lakukan adalah menuliskan persamaannya. Contoh, yang nomor 1, ini membahas tentang momentum. Maka yang pertama kita tulis dulu rumusnya.
momentum itu rumusnya adalah P sama dengan M dikali V. M-nya ini adalah massa, V-nya adalah kecepatan. Jadi pertama kita tulis dulu rumusnya. Nah, kalau sudah rumusnya, baru kita tuliskan satuan untuk masing-masing besaran. M ini adalah massa, satuannya adalah kilogram. V ini adalah kecepatan, satuannya adalah meter per second. Jadi setelah rumus, kita tulis satuannya. Nah, setelah satuan kita tulis, baru kita ubah dia menjadi dimensi. Nah, kilogram itu dimensinya M, meter itu dimensinya L, sekon itu dimensinya T. Jadi M dikali L dibagi T. Atau bisa kita tuliskan M dikali L dikali T pangkat min 1. Karena kita naikkan. Ya. Oke, ini kalau momentum. Berarti sekarang kita cek yang momentum satuannya benar karena kilogram meter per sekon. Ya, ini kilogram meter per sekon ini juga bisa dituliskan jadi kilogram meter sekon pangkat min 1. Ya, sama aja. Naik pangkatnya jadi minus. Kemudian dimensinya juga benar. ML T pangkat min 1. Ini untuk momentum. Nah, selanjutnya yang kedua, ini tentang gaya. Gaya itu sama urutannya. Yang pertama kita tulis rumusnya dulu. Nah, rumus gaya yang paling gampang kita pakai adalah rumus gaya di hukum Newton 2. Di hukum Newton 2 itu rumus gaya adalah F sama dengan M dikali A. M-nya adalah massa, A-nya adalah percepatan. Nah, setelah rumus, selanjutnya adalah satuan. Jadi urutannya tadi adalah rumus, satuan, kemudian dimensi. Nah, setelah rumusnya, sekarang kita tulis satuannya. M ini adalah massa, satuannya adalah kilogram, A di sini adalah percepatan, satuannya adalah meter per sekon kuadrat, atau bisa saya tuliskan kilogram meter sekon pangkat min 2. Nah, setelah satuan, kemudian kita ubah dia menjadi dimensi, yaitu kilogram itu M, meter itu L, sekon itu adalah T. Berarti T-nya pangkat min 2. Berarti di sini satuannya benar, dimensinya juga benar. Nah, ini yang kedua. Nah, kadang ada rumus yang dia tidak bisa langsung dimasukkan satuannya. Contoh, yang nomor 3 ini, daya. Daya itu rumusnya adalah P sama dengan W dibagi T. W-nya ini adalah energi. Nah, energi ini macam-macam rumusnya. Energi atau usaha, ini sama. Energi atau usaha. Nah, walaupun kita sudah menuliskan rumusnya daya itu adalah energi dibagi waktu atau W dibagi T, ini kita nggak bisa langsung menuliskan satuannya. Kenapa? Karena energi ini adalah besaran turunan. Kalau kita masukkan satuannya, ini menjadi joule per sekon. Padahal joule itu besaran turunan. Kita nggak bisa mengubah dia menjadi dimensi. Kalau satuannya adalah besaran turunan. Maka solusinya ini kita nggak nuliskan satuannya dulu, tapi kita mecah lagi rumusnya. Jadi rumusnya harus dipecah lagi. Nah, dipecah jadi apa? Dipecah menjadi rumus yang paling kita ingat. Kalian ingatnya rumus apa? Energi atau usaha, kalian ingatnya rumus apa? Terserah. Itu pasti nanti dimensinya sama. Misal, kita akan memecah rumus energi ini atau usaha ini menjadi rumus usaha, yaitu W sama dengan F dikali S. Berarti W per T ini akan kita uraikan lagi menjadi F dikali S dibagi T. Nah, kalau kita cek, Fs ini adalah jarak, satuannya adalah meter. F ini gaya, satuannya adalah Newton. Newton ini bukan satuan SI, satuannya itu adalah satuan besaran turunan juga. Berarti ini juga tidak bisa kita masukkan satuannya, harus dipecah lagi rumusnya. Dipecah lagi menjadi M dikali A dikali S dibagi dengan T. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan satuannya bisa. Kenapa? Karena satuannya semuanya satuan standar semua, bukan satuan turunan. Jadi M ini adalah massa, satuannya adalah kilogram, A itu adalah percepatan, satuannya adalah meter per second kuadrat, S ini adalah jarak, ya, ini adalah jarak, satuannya adalah meter, per T, T itu satuannya adalah sekon. Atau bisa saya tuliskan kilogram
meter kuadrat per sekon kuadrat dikali 1/S. Ya. Yang bawah ini saya jadikan perkalian, jadi saya balik. Jadi dikali 1/S. Sehingga akan menjadi kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3. Atau saya tuliskan kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 3. Berarti ini adalah satuannya. Ya, satuannya berarti ini benar. Setelah satuan, selanjutnya kita ubah dia menjadi dimensi. Kilogram dimensinya adalah M, meter itu dimensinya adalah L, berarti L kuadrat, sekon itu adalah T, berarti T pangkat min 3. Berarti dimensinya adalah M dikali L kuadrat dikali T pangkat min 3. Berarti dimensinya ini juga benar. Berarti jawabannya adalah C. Nah, ini adalah menentukan dimensi. Jadi harus dimulai dari rumusnya dulu, kemudian satuannya. Satuannya juga harus termasuk satuan yang standar. Satuan standar itu yang muncul kilogram, meter, sama sekonnya. Kalau satuannya masih dalam bentuk satuan turunan, misal joule, atau masih dalam bentuk newton, itu tidak boleh satuan dulu. Berarti rumusnya harus dipecah lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Masih lanjut, Pak. Oke, boleh di screenshot dulu sebelum saya lanjutkan. Biar ada Sudah, yang Pak. dipakai belajar. Sudah? Oke. Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan ke selanjutnya. Nah, ini soal kalian USP kemarin. Nah, di soal ini kita akan membahas tentang perpindahan. Saya mau tanya, Muhammad Ilham Arifin ada? Muhammad Ilham Arifin? Iya, Pak. Ya. Apa bedanya jarak sama perpindahan? Masih ingat? Jarak sama perpindahan. Apa? Pas? Halo? Muhammad Ilham Arifin ada? Jarak itu perpindahan skalar ya, Pak? Jarak itu besaran skalar, kalau perpindahan itu besaran apa? Lawannya skalar apa? Vektor. Vektor. Ya, jarak itu adalah besaran skalar, perpindahan itu besaran vektor. Nah, efeknya apa? Kalau jarak itu adalah besaran skalar. Ya. Jadi kalau dia besaran skalar, maka jarak itu adalah total yang ditempuh. Tapi kalau perpindahan itu adalah besaran vektor. Jadi kalau dia besaran vektor, maka dia hanya menghitung titik awal ke titik akhir. Nah, contoh, di soal ini, seorang pemandu bergerak ke selatan sejauh 12 km. Berarti kita bikin ilustrasinya dulu. Dia bergerak ke selatan, berarti ke bawah, sejauh 12 km. Kemudian bergerak ke arah barat, berarti ke arah kiri, sejauh 5 meter. 5 km. Ya, ini 12 km, ini 5 km. Kalau yang ditanyakan adalah jarak, berarti dia adalah total perpindahan. 12 ditambah 5. Hasilnya adalah 17 km. Tapi kalau dia menanyakan perpindahan, perpindahan itu adalah jarak antara titik awal dan titik akhir. Berarti titik awalnya di sini, titik akhirnya di sini. Berarti ini adalah perpindahannya. Ya. Kalau seperti ini kita nyari perpindahannya pakai apa, Muhammad Ilham Arifin? Pitagoras. Pitagoras, betul. Jadi kita cari perpindahannya menggunakan Pitagoras. Sehingga perpindahannya adalah akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat
menjadi akar 144 ditambah 25 atau akar 169, hasilnya adalah 13 kilometer. Ya, jadi perpindahan itu nanti akan dicari menggunakan Pitagoras. Tapi sebelumnya kita harus gambar ilustrasinya. Nah, kalau perpindahannya hanya 2 kali seperti ini relatif lebih gampang. Tapi kalau misal perpindahannya itu atau gerakannya itu lebih dari 2, ya, maka kita harus bikin ilustrasinya lebih banyak lagi. Contoh, seorang anak bergerak ke utara 10 meter, kemudian ke timur 7 meter, kemudian ke selatan 20 meter, misal. Maka kita bikin ilustrasinya. Pertama dia ke utara, kita gambar garis ke atas. Ini. Misal ini adalah 10, kemudian ke timur, berarti ke sebelah kanan, ini 7. Ya. Kalau bikin catatan juga, kalau bikin ilustrasi, itu nggak harus tepat 10 cm, tapi yang penting proporsional. Proporsional itu maksudnya, kalau yang 7 meter sama 10 meter, ya panjangan 10 meter. Jangan sampai panjangan 7 meter. Nanti ketika bikin perhitungannya, nanti bisa salah. Ya. Yang penting proporsional. Kemudian dia bergerak ke selatan sejauh 20 meter, berarti ke bawah. Ini 20 meter. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau misal disuruh menanyakan jarak, berarti ya tinggal ditambah semuanya. 10 tambah 7 tambah 20. Berarti 37 meter. Itu kalau dia menanyakan jarak. Tapi kalau dia menanyakan perpindahan, berarti sama. Kita harus menandai dulu titik awal dan titik akhirnya. Titik awalnya di sini, titik akhirnya di sini. Berarti perpindahannya itu yang ini. Nah, ini perpindahannya. Nah, cara nyarinya sama dengan tadi, yaitu dengan menggunakan Pitagoras. Cuman ini kita pakai segitiga bantuan. Kalau yang soal yang tadi kan langsung membentuk segitiga, kita bisa langsung hitung. Tapi kalau di soal yang ini nggak langsung berbentuk segitiga. Kita harus bikin segitiganya dulu. Nah, kalau perpindahannya itu adalah sisi miring yang ini, maka segitiga bantuannya adalah ini sama ini. Panjangnya ini akan sama dengan panjangnya ini, yaitu berarti ini adalah 7. Kemudian panjang sisi tegak ini adalah ini dikurangi ini. Ya, berarti 20 dikurangi 10 atau 10 meter. Kalau sudah tahu sisi-sisinya, maka perpindahannya tinggal kita hitung pakai Pitagoras, yaitu 7 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Berarti ini adalah 49 ditambah 100 atau akar 149. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, silakan di screenshot dulu. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, selanjutnya kita lanjutkan soal selanjutnya. Nah, ini adalah soal memadu gerak, jadi kita menggabungkan gerakan dari dua benda yang berbeda. Nah, ini soal USP kemarin. Dua buah benda A dan B sebidang dan segaris, masing-masing terpisah 118 meter. Kalau ada soal memadu gerak seperti ini, yang pertama kalian lakukan adalah kalian harus bikin ilustrasinya. Jadi urutannya adalah sebelum menghitung atau menentukan apa yang dicari, kalian harus membuat ilustrasi. Kemudian yang kedua adalah kalian harus menentukan persamaan jarak. Kemudian yang ketiga, kalian harus menentukan persamaan waktu. Jadi 3 hal ini harus kalian tentukan dulu, harus kalian buat dulu sebelum kalian menghitung apa yang ditanyakan. Nah, kalau di soal ini, 2 buah benda A dan B sebidang dan segaris, masing-masing terpisah 118 meter. Berarti, kalau kita bikin ilustrasi, berarti misal ini adalah benda A, ini adalah benda B, kemudian mereka terpisah, jaraknya ini adalah 118 meter. Kedua benda bergerak saling mendekati. Kalau saling mendekati berarti ini adalah arah VA,
ini adalah arah VB. Dengan kecepatan benda A tetap 4 meter, VA-nya adalah 4, VB-nya adalah 6. Nah, benda A berangkat lebih dulu dan setelah 2 sekon baru benda B bergerak. Jarak yang ditempuh B sampai A bertemu. Berarti yang diinginkan adalah A dan B itu bertemu. Berarti kita misalkan mereka bertemu di sini. Nah, ini adalah A, ini adalah B. Berarti ini adalah jarak SA, ini adalah jarak SB. Ya. Kemudian kalau sudah gambar ilustrasinya ini, sekarang kita bikin persamaan jarak. Persamaan jarak itu dilihat dari ilustrasi yang kita buat. Nah, ini adalah SA, ini adalah jarak awal 118, ini adalah SA, ini adalah SB. Berarti yang paling panjang itu kan yang 118. Berarti persamaan jaraknya itu adalah 118 itu sama dengan SA ditambah dengan SB. Yang paling panjang itu di sebelah kiri, nanti yang lebih kecil di ruas sebelah kanan. Jadi 118 sama dengan SA ditambah SB. Nah, untuk soal seperti ini, ada 2 jenis soal. Yang pertama, 2 benda itu saling mendekat. Yang kedua itu 2 benda itu arahnya sama. Atau dalam artian kedua benda itu saling mengejar. Nah, kalau di soal itu 2 benda saling mengejar, ilustrasinya akan berbentuk seperti ini biasanya. Misal ini adalah benda A, ini adalah benda B. Nah, ini adalah VA, ini adalah VB. Nah, kalau saling mengejar pasti ada satu yang lebih di depan. Karena kalau jarak awalnya sama, nggak mungkin saling mengejar. Nah, kalau misal jarak awalnya tidak sama seperti ini, berarti kan ini ada selisih jarak. Nah, ini ada delta S-nya, ada selisih jaraknya. Ini ada delta S-nya. Maka ini adalah SA, ini adalah SB. Karena nanti mereka bendanya bertemu di sini. Ini A, ini B. Nah, sama dengan yang atas, kita harus bikin persamaan jaraknya. Persamaan jaraknya itu yang paling panjang itu di ruas kiri. Nah, kalau yang di ilustrasi kedua ini, yang paling panjang adalah SA. Berarti SA di ruas kiri. Yang lebih kecil adalah SB sama delta S. Berarti ini, yang bawah ini adalah ilustrasi kalau misal ada soal 2 benda saling mengejar. Terus ada jarak awalnya. Tapi kalau nggak ada jarak awal, berarti ya gambarnya sama. Kalau nggak ada jarak awal, berarti ya kayak gini aja. Sama gini. Nah, jadi ini adalah SA, ini adalah SB. Berarti nanti SA sama dengan SB. Kalau statnya bersamaan atau dari titik yang sama. Tapi kalau statnya nggak bersamaan, berarti ada selisih jarak. Kalau ada selisih jarak, maka persamaan S-nya akan menjadi seperti ini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Nah. Oke. Kalau nggak ada, berarti sekarang saya lanjutkan. Setelah kita bikin persamaan jarak, selanjutnya kita harus bikin persamaan waktu. Persamaan waktu itu patokannya adalah T yang berangkat duluan itu sama dengan T yang berangkat terakhir ditambah dengan delta T. Delta T-nya ini adalah selisih waktu atau selang waktunya. Nah, kalau di soal ini, Anindya Sekar ada? Anindya Sekar? Iya, Pak. Nggak ada? Nesya ada Nesya? Nesya Alia? Oke. Kalau di soal ini yang berangkat duluan siapa? A atau B? Yang berangkat duluan? A. Yang A. Benda A berangkat lebih dahulu. Berarti yang berangkat duluan A. Berarti persamaan T-nya adalah TA. Karena TA yang berangkat duluan. Sama dengan yang berangkat terakhir adalah TB ditambah dengan delta T-nya. Delta T-nya berapa, Nesya? Selisih waktunya?
2 second. Berarti TA itu sama dengan TB ditambah 2. Nah, ini adalah persamaannya. Jadi urutannya tadi adalah kita bikin ilustrasi, kemudian kita bikin persamaan jarak, selanjutnya kita bikin persamaan waktu. Nah, kalau kita sudah bikin persamaan jarak, sudah bikin persamaan waktu, sekarang baru kita lihat apa yang ditanyakan. Oke. Yang ditanyakan di sini adalah jarak yang ditempuh B sampai bertemu dengan A. Berarti yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh B, berarti dia menanyakan SB-nya ini berapa. Nah, B ini bergerak GLB atau bergerak GLBB? Erlinda. Erlinda ada? Erlinda Pramesti? Nggak ada. Sandi Indra. Apa? Ya. Sandi ada? Sandi Hendrawan? Sandi nggak ada. Ade Febriana? Ade Febriana? Nggak ada juga. Siapa lagi? Muhammad Wiza? Muhammad Wiza Atala? Muhammad Wiza nggak ada juga. Amanda Putri? Iya Pak, ada Pak. Amanda Putri. Kalau di soal ini, benda B itu bergerak GLB atau GLBB? Sebelum itu gini aja. Apa bedanya GLB sama GLBB? Kalau GLB itu singkatan dari gerak lurus. Apa? B-nya apa? Peraturan. GLB itu adalah gerak lurus beraturan. Kalau GLBB? Gerak lurus berubah beraturan. Ya. Jadi GLB itu adalah gerak lurus beraturan, GLBB itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Berarti yang kecepatannya tetap itu siapa? GLB atau GLBB? GLB. Kalau GLBB kecepatannya berubah. Nah, karena di soal ini menanyakan jarak B atau SB, nah B itu bergerak GLB atau GLBB? B itu kecepatannya berubah enggak? Nah, berubah enggak kira-kira? GLB, Pak. GLB, karena kecepatannya tetap. Ya. Iya. Jadi kalau di soal itu tidak diketahui nilai percepatannya, jadi percepatannya nggak ada, maka pasti dia itu bergerak GLB karena percepatannya nggak ada. Tapi kalau diketahui percepatannya atau dibilang kecepatannya berubah, itu baru dia GLBB. Nah, kalau GLB itu berlaku persamaan S sama dengan apa? Rumusnya S di GLB apa, Amanda? S itu adalah jarak dan kecepatan V dikali V kali T. S sama dengan V dikali T. Berarti kalau kita mencari SB, berarti V-nya adalah VB, T-nya adalah TB. Nah, VB-nya ada enggak, Amanda, di sini? VB-nya ada. Berapa? 6. TB-nya?
TB-nya tadi Ada nggak di soal? enggak. Nggak ada. Enggak. Ya, nggak ada. Yang ada adalah delta T di soal ini. Nah, karena TB nggak ada, berarti kita harus nyari TB-nya. Dari mana kita nyari TB? Dari persamaan S-nya. Ya. Jadi dari persamaan S ini nanti akan kita pakai untuk nyari TB. Jadi kita tuliskan 118 sama dengan SA ditambah dengan SB. Ini harus kita pecah semuanya. SB tadi, B tadi adalah bergerak GLB. Berarti SB-nya kita pecah jadi VB dikali TB. Tapi kalau SA, ini juga GLB. Kenapa? Karena kecepatan benda tetap. Atau tidak ada percepatan di situ. Berarti karena dia GLB juga, maka kita pecah juga menjadi VA dikali TA. Berarti menjadi 118 sama dengan VA dikali TA ditambah VB dikali TB. Nah, karena ada 2T, ada TA sama TB, padahal kita kan cuma butuh TB. Berarti TA-nya harus hilang. Nah, cara menghilangkan TA-nya gimana? Dengan cara substitusi yang ini. Kita substitusi persamaan T tadi ke sini. Ya. Sehingga akan menjadi 118 sama dengan VA. Nah, TA-nya kita ganti menjadi TB plus 2. Ditambah VB dikali TB. Kayak gini. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan angkanya. 118 sama dengan VA-nya adalah 4 dalam kurung TB plus 2 ditambah VB-nya adalah 6 dikali TB. Maka akan menjadi 118 sama dengan, nah ini dikali pelangi, jadi 4 TB ditambah 8 plus 6 TB. Nah, 4 TB ditambah 6 TB, jadinya 10 TB. Nah, 118, 8 pindah ke kiri jadi min 8. 118 dikurangi 8 jadi 110. Nah, TB 10-nya pindah ke kiri jadi per 10. Berarti TB-nya adalah 11 sekon. Nah, ini TB-nya. Jadi, kalau ada soal seperti ini yang bisa kita tentukan adalah T-nya duluan. Nah, dari mana kita dapat T? Dapatnya dari penguraian persamaan S. Nah, setelah kita ketemu T-nya, selanjutnya kita pindah T ke persamaan SB tadi. SB tadi adalah VB dikali TB. VB-nya sudah ketemu 6, TB-nya ini tadi ketemu 11. Berarti jawabannya adalah 66 meter. Nah, ini kalau kita misal disuruh cari SB. Tapi kalau kita disuruh mencari SA, berarti ya nanti kita butuhnya adalah TA. Nanti TB-nya yang dihilangkan. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, oke. Silakan di-screenshot dulu. Sudah. Oke, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke. Ini ada 3 buah kejadian. Kita disuruh menentukan contoh penerapan hukum Newton 1. Islah ada Islah. Islah Farah? Pak. Hukum Newton 1 itu bunyinya gimana? Jika resultan gaya pada satu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Ya, jadi hukum Newton 1 itu menyatakan jika sigma F-nya itu sama dengan 0, maka benda itu kalau semula diam, tetap diam. Kalau dia semula GLB, dia tetap GLB. Dan dia tidak mungkin mengalami GLBB. Itu hukum Newton 1. Nah, hukum Newton 1 itu punya nama lain, yaitu nama lainnya adalah hukum kelembaman. Hukum kelembaman itu adalah hukum yang menyatakan
kecenderungan benda untuk mempertahankan geraknya. Jadi kalau semula itu benda diam, kalau dipaksa untuk bergerak, maka dia akan berusaha untuk tetap diam, mempertahankan kedudukannya. Kalau semula dia sudah bergerak, kalau dipaksa berhenti, maka dia tetap memaksa untuk bergerak juga, karena sebelumnya dia sudah bergerak. Nah, dari ketiga kejadian ini, yang contoh penerapan hukum Newton 1 yang mana, Islah? Yang nomor 1, Pak. Ya, yang nomor 1. Jadi saat mobil direm, tubuh terdorong ke depan. Ini adalah hukum Newton 1. Ya, jadi saat mobil itu bergerak kan kondisinya mobil kita itu atau penumpangnya itu sedang posisinya bergerak. Tapi kalau dipaksa untuk diam, dia nanti akan berusaha untuk tetap bergerak. Jadi tubuhnya akan terdorong ke depan. Sama kayak kalau kita naik kendaraan, kendaraannya belum jalan, kemudian gasnya disentakkan, maka kita akan terdorong ke belakang. Karena kita posisinya sedang diem. Jadi walaupun dipaksa bergerak, maka tubuh kita akan memaksa kita untuk diam. Oke. Muhammad Fatur Rahman Albar ada? Muhammad Fatur Rahman Albar? Ada? Siti Suciati? Iya, Pak. Oke. Kalau hukum Newton 3 bunyinya gimana? Hukum Newton 3? Yang gaya aksi reaksi itu ya, Pak? Ya, betul. Jadi Gaya hukum Newton 3, gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Ya, jadi F aksi sama dengan F reaksi. Jadi gaya aksi itu sama dengan gaya reaksi, tapi arahnya terbalik. Jadi kalau nilainya sama dan dia segaris, benar. Dari ketiga kejadian ini, yang contoh hukum Newton 3 yang mana? Siti. Yang ketiga, Pak? Yang ketiga, betul. Jadi jika kita mendorong tembok, berarti kita memberikan gaya aksi ke dalam tembok. Nah, kalau kita memberikan gaya kepada tembok, gaya aksi, maka tembok akan mendorong kita dengan gaya yang sama besar, tapi arahnya kebalik. Ya, itu adalah aksi reaksi. Ini adalah hukum Newton 3. Kalau hukum Newton 2 ya jelas yang kedua ini ya. Jadi kalau hukum Newton 2 itu kan bunyinya sigma F sama dengan M dikali A. Berarti kalau F-nya makin besar, maka A-nya makin besar. Atau semakin besar percepatan, maka semakin besar gaya, maka percepatannya juga makin besar. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Yang lain? Nggak ada ya? Enggak, Pak. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan soal selanjutnya. Nah. Ini adalah grafik gerakan suatu benda yang dinyatakan dengan perubahan seperti ini. Kita disuruh mencari pernyataan yang benar mengenai gerakan benda, apakah dia bergerak GLB atau dia bergerak GLBB. Kalau ada soal berupa grafik, maka yang perlu kalian cek pertama adalah sumbu X dan sumbu Y-nya apa. Untuk grafik tentang gerak, itu ada dua jenis grafik. Yang pertama grafik antara S sama T, yaitu jarak dan waktu. Yang kedua adalah grafik antara V dan T, kecepatan dan juga waktu. Nah, dua jenis grafik ini akan menunjukkan bentuk yang berbeda untuk GLB sama GLBB. Kalau benda itu bergerak GLB, ya, grafik ST-nya akan linear. Linear itu lurus, jadi bisa miring ke atas seperti ini atau miring turun seperti ini. Itu kalau GLB. Tapi kalau GLBB, dia nanti akan berbentuk garis lengkung gini, karena ada faktor kuadrat di situ.
Nah, itu kalau grafiknya adalah S sama T. Tapi kalau grafiknya VT, untuk GLB, dia nanti akan berbentuk garisnya datar. Jadi semisal kecepatannya 10, ya 10 terus. Tapi kalau GLBB, grafik VT-nya akan berbentuk linear. Jadi entah dia naik ke atas, ini lurus, atau dia turun kayak gini. Ya. Kalau naik ke atas sini, berarti dia GLBB dipercepat. Kalau turun atau kecepatannya semakin berkurang, berarti dia GLBB diperlambat. Nah, sekarang lihat grafik ini. Dari A ke B. Aisyah Putri ada? Aisyah Putri? Nggak ada. Terus M. Raffi Isdaranda? M. Raffi? M. Raffi nggak ada. Angger? Angger ada? Angger? Nggak ada. Angger nggak ada. Ananta Dava? Ananta Dava juga nggak ada. Aisyah Sofi? Iya, Pak. Aisyah Sofi, lihat grafik ini. Dari A menuju B. Grafik ini antara V sama T, kecepatan sama waktu. Sumbu Y-nya adalah kecepatan, sumbu X-nya adalah waktu. Nah, ketika benda di A, dia itu kecepatannya berapa? Ketika dia di titik A, kecepatannya berapa di sini? Nah, ini ke titik A kan ini. Iya. Di sini kecepatannya berapa? 0. 0. Kalau di titik B, kecepatannya berapa? 40. Berarti di titik A kecepatannya adalah 0, berarti di titik B kecepatannya adalah 40. Berarti dari A ke B dia mengalami GLB atau GLBB? Naik, kecepatannya naik berubah enggak? Iya, berubah. Ya, berubah. Semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Berarti dia GLB atau GLBB? GLBB. Nah, dipercepat atau diperlambat? Dipercepat. Ya, betul. Jadi dari A ke B dia adalah GLBB dipercepat karena kecepatannya makin besar. Di A kecepatannya 0, di B kecepatannya 40. Berarti yang pernyataan A ini benar. Ya. Sekarang kita cek yang BC. Fatih Parama ada? Fatih Parama nggak ada. Putri Ayu? Iya, Pak. Di B tadi kan kecepatannya 40. Di C kecepatannya berapa? 40. Di B 40. Berarti dia GLB atau GLBB? GLB. GLB? Ya, GLB. Karena kecepatannya tetap. Jadi dari B ke C, dia adalah GLB. Karena kecepatannya tetap. Ya. Siapa tadi namamu? Saya nyebut dulu. Putri Ayu. Putri Ayu ya. Oke, Putri Ayu. Sudah, sekarang dari C ke D. Rizky Amalia ada? Oh, izin. Sekar Ayu? Iya, Pak. Ya. Sekar Ayu. Di C tadi kecepatannya 40. Kalau di D kecepatannya berapa?
0, Pak. 0. Berarti dia GLB atau GLBB? GLBB. Dipercepat apa diperlambat? Diperlambat. Diperlambat. Berarti pernyataan yang B ini benar apa salah? B. C ke D. Enggak, Pak, salah. Salah ya, karena di sini tulisannya GLBB dipercepat, padahal aslinya adalah GLBB Diperlambat. diperlambat. Oke. Sekarang Miss Rina ada? Iya, Pak. Oke, Miss Rina. Dari D ke E, D tadi kecepatannya 0. Kalau E kecepatannya berapa? 0, Pak. 0. Berarti dia sedang mengalami apa? Keadaannya gimana? D ke E itu. GLB. GLB kalau kecepatan tetap. Tapi kecepatannya berapa sih dia sebenarnya? D sama E itu? Kecepatannya D sama E tadi berapa? 0. Kalau suatu benda kecepatannya 0 artinya dia Tidak bergerak. tidak bergerak atau diam ya. Jadi walaupun tadi saya menjelaskan kalau grafiknya datar itu GLB, tapi lihat dulu kecepatannya. Kalau kecepatannya tidak 0, grafiknya datar, dia GLB. Tapi kalau grafiknya datar, posisinya di 0, maka ini dia tidak GLB, tapi dia pada posisi diam. Ya. Jadi kalau analisis grafik, kalau dia datar, itu memang benar dia GLB. Tapi kalau posisinya 0, dia tidak GLB, tapi posisinya diam. Ya. Oke, berarti yang pernyataan D ini salah. Dia bukan GLB, karena kecepatannya 0. Ya. Oke. Yang D, yang DE sudah, sekarang yang F. Yoena ada, Yoena? Yoena Febilia? Nggak ada. Ariska? Ya, Pak. Ya. Ariska, di E tadi kecepatannya berapa? 0. 0. Di F? Min 40. Min 40. Kalau suatu kecepatan itu bernilai negatif, artinya apa? Diperlambat. Diperlambat itu bukan kecepatan, tapi percepatan. Kalau percepatan A, lambangnya A, itu kalau nilainya negatif diperlambat, kalau plus dipercepat. Tapi ini kecepatan. Kalau kecepatan bernilai min, artinya arahnya gimana? Arahnya berbalik. Arahnya berbalik. Ya, jadi kecepatan itu kalau nilainya minus, arahnya berbalik. Berarti dari E ke F ini arahnya berbalik. Karena dia kecepatannya menjadi negatif. Nah, tapi dia GLB atau GLBB berarti? Dari E ke F itu. GLBB. Dipercepat atau diperlambat? Diperlambat. Nilai kecepatannya semula kan 0. Terus jadi min 40. Berarti kan dari tidak ada menjadi ada. Ya kan? Dari 0 menjadi min 40. Berarti kan dari dia tidak punya kecepatan, jadi punya kecepatan. Berarti dia harusnya GLBB dipercepat. Ya. Jadi GLBB dipercepat itu kecepatannya bertambah. Bertambah itu tidak hanya melihat min plusnya, tapi lihat angkanya. Jadi kalau dari 0 ke 40 itu dipercepat juga. 0 ke min 40 dia juga dipercepat juga. Cuman bedanya apa? Kalau 0 ke min 40 dia itu dipercepat tapi arahnya terbalik. Ya, jadi tidak selamanya kalau kecepatan menjadi negatif itu diperlambat. Ya. Tapi kalau nilai kecepatannya berkurang itu diperlambat. Tapi kalau dari 0 menjadi min 40 ini dipercepat karena kecepatannya sebenarnya bertambah menjadi negatif karena dia berbalik arah. Ya. Jadi dari E ke F ini adalah GLBB dipercepat, tapi dia berbalik arah. Ya. Oke, berarti yang pernyataan E ini benar. Nah,
Sekarang yang dari F Benar. ke G. Henry Satya ada? Henry Satya? Nggak ada. Anna Della? Anna Della nggak ada. Sarah Salsabila? Iya, Pak. Oke. Dari F ke G ini dia GLB atau GLBB? KLBB. Dipercepat atau diperlambat? Dipercepat. Di F tadi kecepatannya berapa? Min 40. Di G kecepatannya 0. Berarti dari punya kecepatan minus menjadi 0. Berarti dia GLBB diperlambat. diperlambat. Jadi kalau kita ingin tahu dia itu dipercepat atau diperlambat, jangan lihat min plusnya, tapi lihat angkanya. Kalau angkanya berkurang, berarti dia diperlambat. Kalau angkanya bertambah, itu berarti dia dipercepat. Ya, jadi misal kita punya grafik kayak gini. Ya. Ini detik kedua, ini detik keempat, ini detik ke-6. Berarti dari detik kedua sampai detik keempat, dia itu diperlambat. Tapi dari detik keempat ke-6, dia dipercepat. Ya, karena 4 ke-6 nanti nilainya bertambah. Tapi 2 ke-4 nilainya berkurang. Walaupun kalau dilihat secara grafik, ini satu grafik lurus. Tapi penjelasannya bisa berbeda karena kalau kecepatan minus itu nilai arahnya kebalik. Ya. Oke, berarti pernyataan yang F ini salah. Oke. Baik, yang lain ada pertanyaan? Ada? Oke. Boleh di screenshot dulu, silakan. Sudah? Sudah, Pak. Nah. Oke. Kita lanjutkan kalau gitu. Oke. Ini ada di soal latihan yang sudah saya kirim kemarin. Oke, ada sebuah benda di atas bidang miring dengan kemiringan theta, kemudian dia ditarik dengan benda dengan gaya F ke atas. Nah, sebuah balok ini mula-mula diam. Berarti kalau dia mula-mula diam, berarti V0-nya bernilai 0. Lalu ditarik dengan gaya F ke atas sejajar dengan bidang miring, masa balok adalah 6 kg, berarti M-nya adalah 6 kg. Koefisien gesekan, mu, nilainya adalah 0,5, kemudian theta atau sudutnya itu adalah 53 derajat. Nah, agar balok tepat akan bergerak, gaya F harus sebesar, berarti kita disuruh mencari nilai F-nya. Nah, patokannya adalah di sini, tepat akan bergerak. Kalau di soal itu ada kalimat tepat akan bergerak, atau ada kalimat gaya minimal agar bergerak. Jadi, kalau ada kalimat tepat akan bergerak, atau ada kalimat gaya minimal agar bergerak, maka yang diminta itu adalah sigma F sama dengan 0. Itu kalau ada kalimat tepat akan bergerak atau gaya minimal akan bergerak. Patokannya nanti pasti dari sini. Nah, kalau kita berhadapan dengan soal yang berkaitan dengan hukum Newton, apalagi ada diagramnya, maka kita harus menggambar diagram gayanya dulu. Karena benda ada di bidang miring, nanti di sini ada theta, kemudian ada benda ini. Kita gambar dulu. Yang pertama ada, dan pasti ada gayanya adalah gaya berat, atau W. W itu arahnya selalu ke bawah. Kemudian, karena dia ada di bidang miring, maka W ini akan diuraikan 2 kali. Diuraikan menjadi W sin theta sama W cos theta.
W sin theta itu arahnya selalu menuruni bidang miring. W sin theta. W cos theta itu ke bawah benda. W cos theta. Kemudian, karena benda ada di atas permukaan bidang, berarti dia punya gaya normal. Gaya normal itu arahnya adalah tegak lurus bidang. Berarti ini ke sini. Nah, ini N-nya. Kemudian karena ada gaya F, arah F-nya itu kita ikut dengan apa yang ada di gambar. Di sini mintanya ke atas, berarti F-nya ke atas. Nah, selanjutnya kita cek apakah benda itu ada gaya gesek atau enggak. Kalau di soal ada koefisien gesekan, berarti ada gaya geseknya. Nah, kemana arah gaya gesek? Arah gaya gesek itu selalu melawan arah gerak benda atau selalu melawan F-nya. Berarti kalau F-nya ke atas, maka gaya gesek atau F kecil ini arahnya ke bawah. Nah, ini F kecilnya. Nah, setelah kita menggambar diagram gaya, sekarang kita uraikan patokan sigma F sama dengan 0 tadi. Nah, siapa saja gaya yang kita masukkan ke dalam sigma F? Yang kita masukkan ke dalam sigma F itu hanya gaya yang searah dengan gerak benda atau melawan arah gerak benda. Nah, karena benda ada di bidang miring, maka gaya yang dipakai yang arahnya ke atas bidang miring atau yang arahnya ke bawah bidang miring. Selain itu, tidak dipakai di sigma F. Berarti yang kita pakai adalah F, kemudian W sin theta, kemudian F gesek atau F kecil. Berarti kita uraikan, ingat gaya itu ada plus minusnya. Berarti yang plus siapa? Biasanya yang plus itu ikut arah geraknya, atau paling gampang ikut arah F-nya. Berarti kalau F-nya ke atas, berarti yang ke atas itu plus, yang ke bawah itu min. Berarti F min W sin theta min F gesek sama dengan 0. Atau kalau kita pindah ruas, berarti F sama dengan W sin theta ditambah F gesek. Ya. Nah, ini kita uraikan. W itu rumusnya apa? Masih ingat? W itu rumusnya M kali M kali G, M kali A. M kali G. Kalau M kali A kali S itu rumusnya W-nya usaha. Jadi W itu ada macam-macam. Ada W berat, ada W usaha. Kalau kita membahas energi, W-nya usaha. Tapi kalau kita membahas hukum Newton di sini, W-nya adalah W berat, yaitu M dikali G. Jadi W sin theta menjadi M G sin theta ditambah F gesek. F gesek rumusnya apa? Mu dikali, masih ingat? Mu dikali N. Nah, N-nya siapa? N itu nilainya sama dengan lurusnya. Nah, N ini kan ke atas, berarti lurusnya adalah ini. Nah, berarti N itu nilainya, kalau di bidang miring, dengan gambar seperti ini, N itu sama dengan W cos theta. Berarti ini adalah mu dikali W cos theta atau mu dikali mg cos theta. Nanti kita masukkan ke sini mu mg cos theta. Nah, coba kalian masukkan nilainya ini, berapa nanti hasilnya? Ini coba kalian ajukan dulu ya, tinggal bentar.
Enggak. Sudah? 66 Ketemu berapa? ya, Pak. Berapa? 66. 66. Ya, coba ya. M-nya ini 6. G-nya 10. Sin theta, sin 53 itu 0,8. Kemudian ditambah. Ya, Oke, M-nya ini 10, M-nya 6, G-nya 10, sin theta-nya adalah 0,8, ditambah mu-nya adalah 0,5, M-nya 6, G-nya 10, cos theta-nya, kalau sin-nya 0,8, berarti cos-nya adalah 0,6. Oke, ini sama ini saya coret, ini sama ini saya coret. Berarti 6 kali 8, 48, ditambah 6 kali 6 itu 36, 36 dikali setengah itu 18. Berarti ya 66. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Yang lain? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, silakan di screenshot sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya. Pak, mohon maaf Yuna hadir, Pak. Tadi mic-nya nggak bisa nyala. Siapa? Yuna, Pak. Yoena ini. Ya. Ya. Oke. Sudah di screenshot ini? Atau ada pertanyaan untuk soal yang ini? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Oke. Soal selanjutnya. Sebuah bola golf dipukul dari puncak gedung yang tingginya adalah 40 meter dengan sudut elevasi 30 derajat. Berarti kalau ada sudut elevasi, berarti dia nanti akan bergerak secara parabola. Jadi kita bikin ilustrasinya dulu. Misal ini adalah gedungnya. Berarti ini bendanya, dia dilempar dengan sudut 30 derajat, maka dia nanti akan bergerak parabola. Nah, ini. Dengan ketinggian gedungnya adalah 40 meter. Jika jarak terjauh yang dicapai bola golf dihitung dari dasar gedung, berarti ini adalah S maksimum, itu nilainya adalah 40 akar 3. Jika waktu kontak antara, ini soalnya, bentar. Ini keterangannya ada yang kurang. Sebentar ya. Nah ini. Tadi keterangannya kurang. Sebentar. Oke, maaf. Kita lanjutkan lagi. Nah,
Jarak terjauh yang dicapai oleh bola golf dihitung dari dasar gedung adalah 40 akar 3. Berarti ini adalah S maksimum. Jarak maksimumnya adalah 40 akar 3 dalam waktu 10 detik. Berarti T-nya itu adalah 10 sekon. Jika waktu kontak antara golf dan stick golf dan bola golf adalah 0,1 detik, waktu kontak itu adalah delta T. 0,1 sekon. Ya. Tentukan besar gaya yang diberikan pada bola golf. Berarti dia menanyakan F-nya. Nah, kalau di soal itu ada kalimat waktu kontak, berarti dia ini sedang membahas tentang impuls. Ya. Kalau ada kalimat waktu kontak atau waktu sentuh, berarti dia sedang membahas tentang impuls. Nah, impuls ini punya dua rumus, yaitu I sama dengan F dikali dengan delta T, sama I sama dengan M dikali V2 min V1. Atau ini saya ganti aja V min V0. V0 itu adalah kecepatan awal, V-nya itu adalah kecepatan setelah dipukul. Nah, tapi pakai V1 aja deh. V2 sama V1 ya. Nah, V1 ini adalah kecepatan sebelum dipukul atau sebelum dikenai gaya. Kalau V2 itu setelah dikenai gaya. Nah, sebelum dipukul, ini nilainya biasanya 0, kalau nggak ada keterangan. Ya, kalau nggak ada keterangan, nilai V1-nya ini, atau kecepatan sebelum dipukulnya ini adalah 0. Nah, kalau soal itu menanyakan tentang impuls, berarti kita pakai rumusnya salah satu, tergantung yang diketahui. Tapi karena di soal ini kita membutuhkan F-nya, maka kita akan menggabungkan rumus ini menjadi F dikali dengan delta T sama dengan M dikali V2 min V1. Ya, karena V1-nya nilai 0, maka tinggal F dikali delta T sama dengan M dikali V2. Karena V1-nya ini bernilai 0. Berarti ketika kita mau mencari F, kita butuh delta T, kita butuh M, dan juga kita butuh V2. Nah, delta T kita punya, masanya ada ini, sebuah golf bermasa 5 gram, berarti masanya, berarti M-nya ini adalah 5 gram, atau langsung kita konversi menjadi kilogram, berarti jadi 5 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Nah, ini masanya. Berarti delta T kita punya, M-nya kita punya. V2-nya yang kita nggak punya. Nah, V2-nya didapat dari mana? Kita lihat ilustrasi gerakannya. Kalau suatu benda itu digerakkan atau ditembakkan dengan sudut tertentu atau dengan kemiringan tertentu, maka dia nanti akan bergerak parabola. Parabola itu akan bergerak dengan kecepatan V0. Nah, tapi karena kejadian ini adalah gabungan antara impuls dan gerak parabola, maka kita akan menggabungkan kecepatannya, di mana kecepatan V2 hasil dari impuls itu akan menjadi V0 atau akan menjadi kecepatan awal gerak parabola. Ya, jadi semula itu benda itu diam, kemudian dipukul, kecepatannya berubah menjadi V2. Nah, V2 ini akan kita pakai menjadi kecepatan awal gerak parabola. Nah, terus kita nyari V0 atau V2-nya itu dari mana? Nah, V0 atau V2, jadi V2 itu nilainya sama dengan V0-nya parabola, itu kita cari dari sini, S maksimum. Ya. Jadi, karena di soal ini ada jarak maksimum atau jarak mendatar maksimum, maka S maksimum ini bisa kita otak-atik untuk menentukan V0-nya. Dalam gerak parabola, S maksimum itu adalah Vx dikali dengan T. Vx itu adalah V0 dikali dengan cos theta. Ingat, dalam gerak parabola itu ada Vx, ada V0y. Vx itu adalah V0 dikali cos theta, V0y adalah V0 dikali sin theta. Nah, berarti kayak gini nanti. Jadi S maksimum sama dengan Vx dikali T, atau kita uraikan, S maksimum sama dengan V0 dikali cos theta dikali dengan T. Nah, kita masukkan nilainya, S maksimumnya adalah 40 akar 3 sama dengan V0 dikali cos theta. Theta-nya adalah 30. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Dikali dengan T,
T-nya 10. Ya. T-nya 10, berarti akar 3 dan akar 3 kita coret, karena dia ada di ruas kiri sama ruas kanan. Kemudian 2 sama 10-nya saya coret, ini jadi 5. Berarti tinggal 40 sama dengan 5 V0. Maka V0 itu adalah 40 per 5 atau nilainya adalah 8 meter per second. Nah, karena V2 itu nilainya sama dengan V0, maka V2 ini nilainya juga 8. Kalau V2-nya sudah ketemu, maka kita kembalikan ke rumusnya, yaitu F delta T sama dengan M dikali V2 min V1. Maka F dikali delta T-nya adalah 0,1 atau 10 pangkat min 1, sama dengan M-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 3, dikali dengan V2. V2-nya tadi ketemunya 8. Nah, maka akan menjadi 8 kali 5 itu adalah 40, berarti 40 kali 10 pangkat min 3 per 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 pindah ke kanan jadi pembagian. Maka hasilnya adalah 40 dikali 10 pangkat min berapa? 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 1. Berapa? Min? Min 2. Min 2. Jadi 40 kali 10 pangkat min 2 atau 4 kali 10 pangkat min 1 atau 0,4 Newton. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Oke, silakan di screenshot dulu. Sudah, Pak. Nah, oke, nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Oke, ini soal IC kalian kemarin. Cuman kalau IC itu ditulis lengkap, tapi sekarang kita coba ini dulu ya. Lihat ini. Dua buah benda A dan B masanya sama. Berarti kalau masanya sama, maka MA ini sama dengan MB sama dengan M. Masing-masing kecepatan 10 meter per second ke kanan dan 20 meter per second ke kiri. Untuk soal momentum, tumbukan, impuls, kecepatan itu bisa bernilai plus sama bernilai min. Kalau di soal ada keterangan kanan-kiri, maka yang ke kanan kalian kasih plus, yang ke kiri kalian kasih min. Berarti di sini VA itu adalah 10, VB itu adalah min 20. Nah, bertumbukan secara lenting sempurna, berarti E-nya ini sama dengan 1. Nah, pertanyaannya, kecepatan A dan B masing-masing setelah tumbukan, berarti kita disuruh mencari VA aksen dan juga VB aksen. Ya. Nah, untuk soal tumbukan, biasanya kita akan menggunakan dua persamaan, yaitu persamaan hukum kekekalan momentum, di mana persamaannya adalah MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali VA aksen plus MB dikali VB aksen. Nah, persamaan ini akan kita gabung dengan persamaan koefisien restitusi, di mana nilainya E itu adalah VA aksen min VB aksen per VB min
VA. Nah, rumusnya ini bisa macam-macam. Ada yang pakai minus, beberapa buku dia pakai minus gini. Min VA aksen, min VB aksen, per VA min VB. Ini juga boleh, terserah. Cuman saya lebih nyaman nggak pakai minus di luar kurung, biar nggak bingung. Pokoknya yang atas aksen, yang bawah ada aksen. Terus AB-nya kebalik. Kalau yang atas itu A min B, kalau yang bawah B min A. Tapi kalau kalian atasnya pakai B min A, bawahnya pakai A min B. Yang penting kebalik dia, AB-nya. Ya. Oke. Nah, caranya kita kan tinggal mensubstitusi persamaan E ke dalam persamaan kegagalan momentum. Jadi kalau kita masukkan ke sini, dia kan lenteng sempurna. Berarti E-nya 1. Berarti 1 sama dengan VA aksen min VB aksen per VB-nya adalah min 20, VA-nya adalah 10, berarti min 10. Nah, terus hati-hati juga untuk momentum, ini sama ini adalah rumus. Jadi kalau misal nanti VA-nya itu minus, ya min dalam kurung min. Ya, hati-hati di situ aja. Tapi karena kebetulan di sini VA-nya plus, ya nggak ngefek aja, langsung min 10. Maka kalau kita lanjutkan, persamaan ini akan menjadi 1 sama dengan VA aksen min VB aksen per min 30. Min 30 pindah ke ruas kiri. Jadi min 30 sama dengan VA aksen min VB aksen. Nah, ini kita ubah menjadi VA sama dengan sama VB sama dengan. Kalau kita jadikan VA sama dengan, berarti VA aksen itu sama dengan VB aksen min 30. Kalau kita jadikan VB aksen, berarti VB aksen sama dengan VA aksen min 30. Oke, kalau kita sudah buat kayak gini, selanjutnya kita uraikan persamaan yang ada di hukum kekekalan momentum. Ya. Di dalam hukum kekekalan momentum tadi, MAVA plus MBVB sama dengan MA dikali VA aksen plus MB kali VB aksen. Nah, karena masanya sama, berarti M-nya bisa dicoret semua. M-nya sama. Kalau nggak sama, berarti dimasukkan nilainya berapa. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai kecepatannya, hati-hati dengan min plusnya. Nah, VA-nya 10, VB-nya min 20, berarti 10 min 20 sama dengan VA aksen plus VB aksen. Berarti VA aksen plus VB aksen itu dengan min 10. Nah, selanjutnya terserah, kita mau nyari VA dulu atau mau nyari VB dulu. Misal, kita mau nyari VB, berarti VA-nya kita substitusi dengan yang ini tadi, yang sebelah kiri tadi. Jadi ini kita substitusi ke sini. Ya, sehingga menjadi min 10 sama dengan VB aksen min 30 plus VB aksen. Sehingga VB tambah VB jadi 2 VB aksen, min 10, min 30 pindah ke kiri, jadi plus 30. Berarti 2 VB aksen sama dengan 20, VB aksen sama dengan 10. Ya, ini VB-nya. Kalau mau nyari VA, ya kembalikan ke rumusnya VA tadi. Nah, tadi VA aksen itu adalah VB aksen min 30. Berarti 10 min 30 sama dengan min 20. Berarti VA itu bergerak 20 meter per second ke kiri, VB-nya bergerak 10 meter per second ke kanan. Berarti jawabannya adalah D. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Pak, berarti kalau misalnya pakai cara yang penyelesaian yang seperti tadi itu, VB aksen sama dengan VA aksen min 30 nggak kepake ya Pak? Tergantung, kita mau nyari apa. Kalau di soal ini kan kamu disuruh mencari dua-duanya, VA aksen atau VB aksen. Jadi substitusinya terserah kamu. Tapi kalau misal di soal ini ditanyakan VA aksen, kalau misal di soal ini yang ditanyakan hanya VA aksen, berarti VB aksennya harus hilang. Ya. Misal kita pindah ya, ini tadi kan ketemunya min 10 sama dengan VA aksen plus VB aksen. Terus kita tadi punya persamaan VA aksen sama dengan VB aksen min 30
atau VB aksen itu adalah VA aksen min 30. Ya. Nah, ini kalau sampai sini itu tergantung yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan dua-duanya, kita random, mau substitusi yang mana. Tapi kalau misal yang ditanyakan adalah VA aksen. Ya. Kalau yang ditanyakan hanya VA aksen, kita butuh VA aksen. VB-nya kita nggak butuh. Berarti VB-nya yang kita pakai. Ya. Jadi, min 10 sama dengan VA aksen plus VA aksen min 30. Ya, jadi, substitusinya pakai yang mana tergantung kebutuhan. Nggak harus dipakai dua-duanya. Pak, maaf Pak, itu 30-nya bukan plus ya Pak? 30-nya oh iya plus ya, yang plus itu yang ya VB aksen. Ya ini Iya. plus. Ya ini plus. Itu yang VB aksen. Oh iya ya, plus ini. Iya, betul. Ya, salah pindah ruas saya. Berarti ini kalau nyari VB aksen sama dengan VB aksen plus 30. Berarti kita salahnya di mana? Ini salah, harusnya plus. Berarti yang ini, saya hapus dulu. Berarti jadi min 10, min 30 sama dengan 2 VB aksen. Enggak Pak, Berarti, itunya udah benar Pak. apa? Itunya udah benar kan VA-nya Oh iya. nilai dimasukin VA aksennya. Oh ya, ini tadi yang masukkan VA ya. Iya. Ini benar. Oh ya, ini yang ini aja salahnya ya. Yang Iya salah Pak. cuma di sini. Terus kalau misal di soal itu yang ditanyakan VA, VB-nya harus hilang, ini harus jadi plus ini. Karena di sini plus, berarti nanti jadi 2 VA aksen, itu adalah min 10, min 30. Jadi VA aksennya adalah min 40 per 2. Ya, min 20 ini. Ya, ini. Jadi kita mau pakai yang ini atau yang ini tergantung kebutuhan aja. Nggak semua, harus semuanya dipakai. Terima kasih Pak. Ya, udah. Oke, yang lain ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, saya tambahkan, kalau soalnya berupa pilihan ganda, kalian nggak harus ngitung sebanyak ini sebenarnya. Itu untuk kasus gini. Kalau misal masanya sama, kemudian lenting sempurna, maka kecepatannya akan tertukar. Ya, ini untuk kasus khusus saja. Khusus untuk lenting sempurna dan masanya sama. Jadi misal, ada soal masanya sama, lenting sempurna, terus VA-nya adalah 4, VB-nya adalah min 6, misal. Kalau dia masanya sama, kemudian lenting sempurna, maka VA aksen itu jadi min 6, VB aksennya jadi 4. Ya, ini khusus untuk lenting sempurna. Dan masanya sama. Pasti rumusnya ketukar. Kayak gini. Sama dengan yang ini tadi. Jadi soal ini sebenarnya nggak harus hitung kayak gini, nggak apa-apa. Kalau masanya sama. Nah, ini kan masanya sama, kebetulan kan. Masanya sama, lenting sempurna. Berarti kalau VA-nya 10, VB-nya min 20, maka VA aksen itu pasti min 20, VB aksennya pasti 10. Sama dengan cara hitungnya kita. Nah, itu khusus untuk yang masanya sama, lenting sempurna. Tapi kalau masanya beda, walaupun lenting sempurna, tetap harus pakai perhitungan yang panjang ini tadi. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Nggak ada? Sudah di screenshot? Yang slide satunya. Oke. Yang ini sudah ya? Sudah Pak. Sudah, yang ini? Oke. Sudah? Sudah, Pak. Ya. Oke. Ini sudah jam 9. Soal sisanya silakan dikerjakan sendiri. Kalau ada yang bingung atau tidak bisa, nanti silakan tanya ke saya. Coba kalian kerjakan dulu. Kalian bingungnya di sebelah mana, nanti saya jelaskan. Ya. Kalau ada waktu nanti Sabtu atau Minggu, coba saya buatkan nanti kalau nutut video pembahasan soal yang sisanya.
Oke. Yang belum saya panggil tadi, Asinasnur ada? Iya, Pak. Diana Akibatun Nisa? Hadir, Pak. Laila Nur Afifah? Hadir, Pak. M. Widi Syarif? Nggak ada. Marta Rizky? Marta Rizky? Nggak ada. Muhammad Farid? Hadir, Pak. Narendra Badi? Nggak ada. Raudotun Nisa? Hadir, Pak. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, silakan boleh meninggalkan Zoom. Makasih, Pak.